Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Nah, sebagai bentuk rasa hormat dan cinta kita terhadap pahlawan dan lagu-lagu nasional, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai membuat puisi, membandingkan dua daur hidup binatang, dan juga siklus hidup makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar mengenai pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dan juga berlatih membaca puisi. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini yang akan kalian capai? Nah, yang pertama yaitu kalian mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Dan yang kedua, kalian dapat membuat poster untuk mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan dengan tepat. Sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Silahkan kalian buka bukunya, halaman 112, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, di situ terdapat dua gambar yang menunjukkan kondisi sungai di Jakarta. Ada yang pernah ke Jakarta tidak? Nah, gimana sih kondisi sungai di Jakarta? Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya betul, Jeli. Pada gambar pertama, lingkungannya sangat kotor, sangat tercemar. Apa sih tercemar itu? Nah, lingkungan yang tercemar itu adalah lingkungan yang telah masuk zat atau bahan pencemaran. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua itu termasuk lingkungan yang apa sih? Pada gambar kedua yaitu termasuk pada gambar lingkungan yang alami ataupun tidak tercemar. Apa sih tidak tercemar itu, Chandra? Ya betul, lingkungan alami atau lingkungan yang tidak tercemar adalah lingkungan yang belum kemasukan zat pencemaran dan ekosistemnya masih seimbang. Contohnya tuh, seperti pada gambar kedua, airnya masih jernih, lingkungannya masih hijau, masih banyak pepohonan. Nah, itu termasuk lingkungan yang tidak tercemar ataupun yang alami. Apa sih perbedaannya di antara kedua gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya betul, Hani. Perbedaan dari kedua gambar tersebut, gambar yang pertama itu lingkungannya tercemar, kotor, air sungainya kotor. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua, air sungainya sangat bersih, jernih. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Dibagi dulu ya kelompoknya. Sudah? Dah. Selanjutnya, buka halaman berikutnya. Di halaman berikutnya terdapat teks bacaan yang berjudul Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Ada? Ada. Nah, Ibu minta kalian untuk membacanya, menggarisbawahi informasi-informasi penting yang terdapat pada bacaan tersebut. Seperti informasi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, kepedulian seseorang dalam melestarikan lingkungan, dan juga upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan informasi dan cita-citanya. Kemudian kalian pahami pesan moralnya
dan mengisi diagram yang telah disediakan pada buku kalian. Nah, dikerjakan per kelompok, didiskusikan per kelompok ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk membacanya dan menggarisbawahi, kemudian mendiskusikannya dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Nah, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Siap? Siap. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok karena telah mendiskusikan hasil kerjanya dengan baik. Apalagi sih pesan moral yang terdapat pada teks bacaan tersebut? Kita harus menjaga lingkungan, tidak boleh merusaknya. Nah, seperti itu ya pesan moralnya. Agar kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. 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 Nah, selanjutnya buka halaman berikutnya yang terdapat sebuah bacaan puisi yang berjudul ya pintar penjaga alamku. Ibu meminta kalian untuk membaca puisi dan menghafalkan puisi ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk menghafalkannya. Kemudian anak-anak maju ke depan untuk menampilkan pembacaan puisi. Mengerti? Sebelum menampilkan pembacaan puisi kalian, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat setelah teks puisi tersebut. Nah, di situ terdapat beberapa soal. Kalian baca dengan seksama dan dijawab dengan tepat ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawabnya. Sudah. Nah, silahkan Ibu minta 2 orang untuk maju ke depan menampilkan pembacaan puisi. Ibu pilih Hani dan Jeli untuk maju ke depan. Nah, anak-anak, bagus tidak penampilan Hani dan Jeli hari ini? Bagus ya, karena telah menggunakan intonasi yang baik. Nah, di sini terdapat beberapa paragraf teks bacaan. Ibu minta 4 orang masing-masing membaca 1 paragraf. Dimulai dari Hani. Paragraf pertama ya. Iya, bagus Hani. Kemudian paragraf kedua Anjeli. Selanjutnya paragraf ketiga Chandra. Dan yang terakhir paragraf keempat Nadia. Nah, terima kasih. Nah, Ibu tambahkan ya, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia sangat melimpah di Indonesia. Nah, selanjutnya sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, jenis sumber daya alam ini sangat memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya, namun tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kehidupan manusia. Contohnya tadi, sumber daya alam mineral. Sumber daya alam mineral itu berupa apa saja sih? Yaitu, betul, Chandra, sumber daya alam berupa batuan dan bahan tambang. Nah, batuan itu berupa apa saja?
Ya betul Dika, batuan berupa pasir, tanah liat, dan juga semen. Sedangkan bahan tambang berupa apa saja sih? Ya Nadia, bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Kalian tahu tidak minyak bumi digunakan untuk apa? Iya betul Hani, minyak bumi biasa digunakan sebagai bahan bakar mesin, bahan bakar kendaraan, dan bahan bakar lainnya. Selanjutnya, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu berupa apa saja? Berupa tumbuhan dan hewan. Biasanya tumbuhan dan hewan itu menjadi sumber makanan bagi manusia. Pinter Chandra. Nah, selain tumbuhan dan hewan, tumbuhan dan hewan juga berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya, bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu, seperti banjir di Jakarta. Itu akibat apa sih? Betul, akibat membuang sampah sembarangan. Iya, membuang limbah sembarangan, sungainya tidak dipelihara. Betul, jadi banjir di Jakarta karena sungai-sungainya tidak dipelihara dan juga dijadikan tempat pembuangan sampah maupun tempat pembuangan limbah. Ibu akan meminta kalian untuk membuat poster. Setiap kelompok membuat poster yang bertema tentang alam ataupun pelestarian lingkungan alam yang terjadi di bumi kita. Nah, buka halaman berikutnya. Di situ terdapat 2 contoh gambar poster. Bisa kalian amati. Contohnya seperti itu ya. Nah, kalian buat poster yang berbeda dengan gambar yang telah tersedia, tetapi temanya tetap sama. Kemudian, setelah kalian gambar secara berkelompok, Ibu minta kalian untuk menunjukkan hasil karya poster kalian di depan kelas, di depan teman-temannya. Ibu beri waktu 1 jam untuk membuat poster. Apakah sudah membuat posternya? Sudah. Nah, Ibu minta perwakilan kelompok untuk menampilkan hasil karya posternya di depan teman-temannya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai mengamati berbagai gambar yang terdapat pada buku kalian, seperti gambar yang tidak tercemar dan gambar yang sudah tercemar. Juga kita telah belajar mengenai apa tadi? Membaca puisi. Terus apa lagi? Membuat poster. Nah, sampai di sini sudah dipahami? Sudah ya. Sekarang siapa yang ingin maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Chandra. Ya benar, tepuk tangan buat Chandra. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita telah belajar tentang lingkungan alami, yaitu lingkungan yang belum kemasukan zat pencemar dan ekosistemnya masih seimbang. Kemudian, lingkungan yang tercemar. Lingkungan yang tercemar adalah lingkungan yang telah masuk zat atau bahan yang tercemar atau juga bahan pencemar. Nah, seperti itu. Kemudian kita telah membaca teks tentang si pendekar kali Sanggrahan. Nah, setelah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan lembar evaluasi ya kepada kalian dan dikerjakan secara individu. Sudah ya, sudah kebagian semua. Ibu minta dikerjakan secara individu, tidak boleh menyontek antar sesama teman.
karena menyontek itu merupakan perilaku yang tidak terpuji, tidak baik menyontek itu ya. Nah, ibu ambil lagi ya kertas evaluasinya ya. Sebelum pulang, marilah kalian rapihkan buku dan alat tulisnya dan jangan lupa dimasukkan ke dalam tas. Kemudian rapihkan tempat duduk kalian. Lihat di bawah, di kolong, di samping kalian, apakah ada sampah? Apabila ada sampah, tolong kalian buang. Sudah? Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Pertemuan yang akan datang, kita akan membahas karya seni aplikasi dan cara pelestarian makhluk hidup. Selanjutnya, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton.